Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Komisi 3 DPR seperti, ya mohon maaf kalau saya salah, seperti tidak bereaksi. Ini rakyat bapak-bapak sudah gaduh, sudah ketakutan yang penonton TikTok melihat bagaimana ancaman-ancaman jenderal aja diancam, bagaimana anak-anak di jalanan, anak-anak pergi kuliah, pergi kerja, udah ketakutan. Mohon dong kalian bereaksi. Tangkap, ya. Kami sampaikan kepada Komisi 3. Tangkap, karena perbuatan sudah jelas. Kita anggap aja itu orang lapar, kurang kerjaan. Emang mau pikirin. Atas dasar apa Anda bertindak untuk dan atas nama siapa, mana surat kuasanya? Yang mengancam saudara itu siapa? Hercules, saya tidak kenal kamu kok. Dasar apa saudara menyerang Hercules? Dasar apa saudara minta Hercules harus ditangkap? Pemirsa, aksi premanisme kembali menjadi sorotan. Hari Rabu, 8 Mei 2025, tim advokat penegak hukum anti premanisme atau yang dikenal dengan Tumpas hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR RI. Di hadapan para wakil rakyat, Tumpas menegaskan bahwa premanisme tak hanya menciptakan rasa takut, tapi juga mengganggu stabilitas ekonomi bangsa. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob, kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang. Saya sudah lama tidak makan orang. Diam itu, Brimob itu diam. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar, tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di Undang-Undang Ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi. Sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh saudara Habib berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita. Itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian Brimob saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan. Ada harapan nggak dengan Bung Robert, pimpinan kita? Saya tidak tahu, mungkin saya menyuarakan ini, tapi kalau saudara di sana mengatakan, kami juga sangat terhormat demi seperti dibilang Pak Sigit. Kami berterima kasih kepada Tampak untuk menyelamatkan. Dengan hormat juga, saya harus katakan, saya pribadi misalnya, kalaupun ketika kami menyuarakan ini, kalau nyawa kami sebagai taruhannya, sebagai komitmen kami sebagai advokat, Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tetapi sampai detik ini, kawan-kawan, tidak ada. Itulah menurut kami kenapa ini penting, sangat urgent. Kita tidak benci kepada siapa-siapa, saya kembalikan tidak. Tapi kami harus menyuguhkan fakta-fakta. Itulah urgensinya, bahwa ini harus segera kita selesaikan. Apakah betul yang mulia hanya yang mulia tahu? Yang punya kemewahan, apakah hak bertanya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami tidak punya pengewahan untuk menangkap. Paling kemewahan kami, ya kami orang lapangan, kita udah terbiasa, pimpinan. Ya kalau ada orang mengklaim nyawa, kita nggak pernah makan orang. Tapi alhamdulillah lah masih. Ya Petrus ya, nggak pernah kita makan orang. Tapi alhamdulillah kita sampai ini selamat. Inilah contoh-contoh kita meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham, Menteri Dalam Negeri. Mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Nah inilah beberapa contoh kita katakan ini telanjang di tempat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kita kalau saya selalu mengatakan, kalau aparat negara yang kita biayai dari
APBN kita dipersenjatai saja tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata. Tapi saya tahu teman-teman saya ini pimpinan, saya tahu persis, saya bisa bertanggung jawab. Sekalipun kami para advokat berhak untuk memberikan senjata, tidak ada. Tapi lihat ormas-ormas itu, mereka pakai, ada PM-nya, telanjang sekali itu pistol-pistolnya, tidak ada itu ditangkap. Saya langsung sebut saja nama, misalnya kayak Hercules, senior Bang Saur juga sudah mengatakan tadi, itu sudah tindakan nyata dengan organisasi yang bernama GRIP itu. Nah, ini kita miris ketika nama ini berulang kali disebut soal organisasi besar, seolah-olah Hercules ini orang besar gitu ya, dengan katanya cerita sejarah yang lalu-lalu, ya kita nggak tahu lah. Hari ini bahwa seluruh rakyat Indonesia itu juga berperan penting ya terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, saya pikir sebenarnya di beberapa video juga hanya dua katanya yang bisa memerintah si Hercules ini, ya, Pak Prabowo sama Gus Miftah katanya kan. Nah, saya pikir dengan dia menyebut begitu, ya ini kan sudah keterlaluan, presiden dibawa-bawa gitu ya. Saya pikir ini bisa langsung ada tindakan nyata ya, atau sifatnya rekomendasi tadi dari Komisi 3 supaya GRIP misalnya ya langsung saja dibubarkan atau dibekukan gitu kan. Jadi jangan hanya lihat Herculesnya, Hercules lain juga banyak, dan itu di daerah-daerah lain banyak. Yang mau saya katakan adalah melawan lupa. Mohon kita semua ingat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Apa artinya? Segala sesuatu tindakan anak bangsa harus sesuai dengan hukum. Karena hukumlah makanya ada di ruangan ini yang terhormat para wakil kami Komisi 3. Yang kedua, mohon Komisi 3 DPR seperti, ya mohon maaf kalau saya salah, seperti tidak bereaksi. Ini rakyat bapak-bapak sudah gaduh, sudah ketakutan yang penonton TikTok melihat bagaimana ancaman-ancaman jenderal aja diancam, bagaimana anak-anak di jalanan, anak-anak pergi kuliah, pergi kerja, udah ketakutan. Mohon dong kalian bereaksi, para yang mulia anggota DPR di sini Komisi 3. Panggil itu Kapolri. Hai Kapolri, kenapa kalian kalah sama ini? Sama premanisme. Di lain pihak, Hercules mengatakan, anggap saja itu orang lapar, kurang kerjaan. Buat apa kita pikirin itu? Pengacaranya Sunan Kalijaga mengatakan hal ini sangat mengganggu keluarga Hercules, anak dan istrinya di rumah. Kemudian mereka ingin menanyakan legal standing para advokat yang RDPU di Komisi 3 DPR RI itu. Apa kok ingin melaporkan Hercules untuk ditangkap? Selengkapnya simak video berikut ini. Kita anggap aja itu orang lapar, kurang kerjaan. Jadi buat apa kita pikirin itu? Siap. Negara ini negara hukum kok. Persoalan dia ke DPR, dia mengungkit, harus tangkap, harus diadili. Memang buat pikirin. Kalau kami bilang adalah tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Kenapa keji? Karena berdampak terhadap keluarga, yaitu istri dari Bapak Haji Hercules, anak-anak juga, yang dimana para advokat yang mendatangi Komisi 3 DPR RI itu menyatakan bahwa mereka datang ke Komisi 3 DPR RI meminta agar supaya Bapak Haji Hercules ditangkap. Ini sangat secara psikologis sangat mengganggu keluarga, khususnya istri. Tadi pagi disampaikan bahwa sampai ada gangguan dari istri, menyatakan bahwa ada apa ini. Kami juga ingin mempertanyakan legal standing kepada para advokat yang datang ke Komisi 3 DPR RI khusus untuk membahas Bapak Haji Hercules kemarin. Saya lihat ada 2 orang yang vokal kemarin itu, bahkan dia dengan enteng dan gampangnya ya tidak menggunakan inisial, dia menggunakan langsung, kita sebut aja lah Hercules. Kami tentunya selaku orang hukum, ya, Anda mengklaim atau menyatakan diri Anda itu advokat, harusnya kan tentunya menunjukkan dulu dong legalitas, legal standing Anda itu seperti apa, sebagai apa, mewakili siapa, bertindak untuk dan atas nama siapa. Lalu juga ya menyatakan klien kami, Bung Haji Hercules itu segera ditangkap atas dasar laporan yang mana? Tentunya itu kami pertanyakan, atas dasar laporan yang mana saudara-saudara datang ke Komisi 3 DPR RI
ya menyatakan bahwa Hercules harus ditangkap, ormas gripnya harus dibubarkan. Atas dasar apa? Kalau kalian orang hukum, tentunya juga pakailah aturan atau cara-cara hukum yang baik dan benar, ya. Bukan yang datang rame-rame mengaku atau mengklaim seorang advokat, mendesak atau meminta atau bahkan terkesan menyuruh Komisi 3 DPR RI, ya, menggunakan kewenangannya di pihak kepolisian untuk menangkap klien kami. Nah, ini yang kami pertanyakan gitu loh. Ini jangan-jangan laporan yang mana gitu loh. Tunjukkan kepada kami, ya, apakah klien kami Bung Haji Hercules ini sudah tersangka di laporan mana? Kok tadi pagi kita konfirmasi ya, Bang Nahak ya. Bang Hercules saja nggak pernah dipanggil untuk kasus yang mana sampai dia atau mereka bisa menyatakan tangkap Hercules. Urusannya apa? Kok kalian kayak seperti preman gitu loh, ya? Kayak seperti preman main datang suruh orang tangkap. Dasarnya apa? Laporan polisinya mana? Gitu loh. Jadi sangat disayangkan kalau kalian mengatasnamakan advokat atau mengatasnamakan masyarakat yang mana? Itu mendatangi Komisi 3, mendesak, meminta, menyuruh Komisi 3 untuk menangkap klien kami, Bung Haji Hercules. Coba, kita sesama orang hukum ya, kalau kalian memang orang hukum, kita duduk. Mana LP-nya, atas dasar apa, Anda bertindak untuk dan atas nama siapa, mana surat kuasanya. Gitu. Mungkin Bang Nahak, lanjut. Ya, perlu saya jelaskan supaya ini rekan saya advokat ya, harusnya ngerti dulu, baca dulu undang-undang advokat, ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Supaya tahu dulu advokat itu fungsinya apa itu loh. Kenapa ada ormas? Kenapa ada ormas? Ormas itu berdiri karena Undang-Undang 17 Tahun 2013. Dan ada pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Dan di situ jelas bahwa tujuan ormas itu sangat mulia. Membantu pemerintahan nasional, membantu ketertiban dan juga keamanan untuk masalah bantuan terhadap bencana. Jadi tujuannya sangat jelas. Jangan justifikasi ormas adalah preman. Preman adalah ormas. Jadi teman-teman saya, rekan saya advokat, ya harus menunjukkan profesionalismenya sebagai seorang advokat. Justru ini yang membuat gaduh. Ya, statement-statement teman-teman saya ini buat gaduh. Tangkap Hercules. Dasarnya apa menangkap Hercules? Anda sudah menjustifikasi orang. Ya, dan Anda harus bertanggung jawab. Provokasi. Justru terprovokasi jadinya kan. Hercules tidak ada panggilan polisi, tidak ada jadi tersangka. Kami tadi pagi justru mau Hercules minta kami pendapat hukum, berdiskusi tadi pagi. Karena beliau menyampaikan kalau saya yang bicara nanti dibilang preman. Biarkan nanti Mas Sunan dan juga Mas Agus silakan mengklarifikasi dan juga menjawab pernyataan-pernyataan dari teman-teman advokat itu. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya, membubarkan organisasi masyarakat itu juga tidak gampang. Karena setiap wilayah itu ada Kesbangpol, seluruh yang namanya ormas itu terdaftar dan izinnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang juga harus terdaftar di seluruh Kesbangpol seluruh Indonesia. Pembinanya di mana? Pemerintah daerah. Contoh, di Indonesia ini hampir 550 ribu ormas. Yang terdaftar itu ada kurang lebih 150.000 ormas. Bayangkan. Kenapa ada ormas? Karena negara membuka ruang itu lewat undang-undang yang namanya Ormas 17 tahun 2013. Kalau mau supaya republik ini tidak ada ormas, ya sudah. Cabut aja undang-undangnya, selesai gitu loh. Jadi saya sangat kecewa juga dan prihatin kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya yang ngomongnya berapi-api. Saya tidak tahu ini tendensiusnya sudah personal itu. Ya. Sangat berapi-api karena sebut nama. Dia sebut nama. Bahkan di Komisi 3 drama itu loh. Seolah-olah ada yang mengancam. Yang mengancam saudara itu siapa? Hercules, saya tidak kenal kamu kok. Ngancam kamu ngapain gitu loh. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman saya, kalau mau diskusi hukum, oke, kita duduk bersama, baca dulu undang-undang ormasnya, baca dulu peraturan pemerintahnya, baru nyerang orang. Karena apa? Keluarga Hercules terganggu. Loh, saya bukan ada masalah hukum kok tiba-tiba saya mau ditangkap. Dan ini pernyataan dari seorang advokat yang harusnya dia berbicara sudah harus lihat dulu yang namanya
tahapannya, apakah sudah ada laporan polisi, apakah sudah ada penetapan tersangka, sudah ada panggilan tidak datang mau ditangkap atau Apakah sebagainya. DPO? Masa suruh polisi masuk suruh Komisi 3 untuk nangkap Hercules? Jadi saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara katakan. Ya, udah pasti kami akan lakukan segala upaya. Karena ini sudah menebar fitnah. Yang kedua juga, ini juga kalau menurut saya mencemarkan nama baik Pak Hercules dan juga keluarganya. Kalau Anda ada personal, silakan berbicara. Bang Hercules bilang, kalau mereka advokat biar duduk sama saya, biar saya berbicara hukum sama mereka. Artinya Pak Hercules saya mau bicara hukum. Apalagi kita sama-sama advokat. Kita yang paham hukum. Hukum pidana itu kenapa? Ada 5 alat bukti. Apakah ada laporan polisi? Ada bukti-bukti polisi sudah menetapkan seorang sebagai tersangka. Kenapa tiba-tiba tangkap Hercules? Dasarnya apa Anda mau ngomong tangkap Hercules? Ya, terus terang aja kami sebagai kuasa hukumnya Pak Hercules tidak akan tinggal diam. Kami akan tuntut saudara. Ya, saya pastikan kita akan tuntut saudara secara hukum. Jadi Anda berbicara sebagai advokat atau sebagai preman. Harus jelas dulu ini, biar kata-kata saudara harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak akan mungkin kami diamkan. Karena ini jelas-jelas terprovokasi. Membuat gaduh. Harusnya datang di Komisi 3, itu hal yang tepat. Karena Komisi 3 adalah dewan yang memang harus kita memberikan masukan, menerima aspirasi kita. Lalu keluar dari sana, sudah langsung nyerang Hercules. Dasar apa saudara menyerang Hercules? Dasar apa saudara minta Hercules harus ditangkap? Ya, saya ingatkan saudara bahwa saudara tidak bisa diam. Saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara sampaikan di publik. Dan kami udah pasti akan melakukan segala upaya terhadap statement saudara yang membuat gaduh, yang membuat keluarga Hercules merasa terganggu, bahkan sudah menebar fitnah. Ya kalau menurut saya, orang tidak tersangka kok mau ditangkap. Ya, jadi itu yang pesan kami dari kuasa hukum daripada Pak Hercules.